Bunda pernah nggak sih ngalamin udah makan sering tapi kok berat badannya nggak nambah-nambah malahan kurus banget, padahal kan porsinya udah ditambah ya. Jadi banyak banget yang ngalamin ini, bukan saja kalian, aku pun pernah di posisi ini. Di sini aku bakal jelasin penyebabnya kenapa dan akan berikan beberapa tips ya agar kalian cepat naik berat badannya. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian teman-teman pejuang asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ya. Aku juga pernah ada di posisi kalian, jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir, badai pasti berlalu ya. Jadi sensasi-sensasi itu hanya sementara. Insya Allah dengan ikhtiar ya, berobat, konsumsi obat sesuai resep dokter, terapkan 3P-nya, pasti bisa sembuh kembali, normal lagi seperti sedia kala ya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, pasti sembuh. Aku bisa, kalian juga pasti bisa. Nah teman-teman, jadi tadi tuh aku abis live ya di TikTok aku. Jadi buat kalian yang pengen konsultasi ya, jadi buat kalian yang pengen interaksi atau yang bertanya langsung sama aku sarankan bisa follow TikTok aku ya, nolawaod21, karena aku tuh menjadwalkan ya live aku itu setiap hari di sana. Cuman kalau misalnya aku lagi banyak kegiatan ataupun mungkin aku pulang malam itu nggak bisa live ya. Jadi aku juga memperhatikan jam istirahat aku, tapi aku semaksimal mungkin mengusahakan untuk live kalau nggak 1 jam 2 jamnya di pagi dan juga malam ya, atau siang hari sampai di malam hari ya. Biasanya ini aku live-nya kalau misalnya siang 1 jam, berarti malam ba'da maghrib atau ba'da isya 1 jam lagi. Jadi kalian boleh follow ya kalau yang mau bertanya langsung atau mau interaksi sama aku. Dan buat kalian yang sudah nanya di Instagram atau di DM ataupun di WhatsApp belum aku balas, mohon tunggu, mohon bersabar, mohon maaf ya, karena aku juga banyak aktivitas jadi belum fokus untuk membalas semua pesan kalian, karena semua pesan kalian tuh udah banyak banget ya, udah ribuan, dan aku nggak punya admin, semuanya itu aku tanganin sendiri teman-teman. Dan di live TikTok aku itu tadi banyak banget pertanyaan ya terkait berat badan Bunda. Berat badan aku kok nggak naik-naik, padahal udah nggak ada sensasi, udah banyak banget makan. Ada juga yang udah makannya sering porsi kecil tapi kok nggak nambah-nambah berat badannya. Ini sebenarnya kesalahannya dari mana sih? Bunda pernah nggak sih ngalamin ini? Karena aku juga pernah ada di posisi itu ya teman-teman. Aku pada saat itu berat badan aku tuh 56, bahkan pernah 58 kg ya. Tapi setelah aku kena GERD ya, asam lambung, dan aku tuh gastritis karena ada peradangan di dinding lambung aku turun teman-teman ya ke 47, bahkan pernah sampai 45. Memang aku kurus banget ya, dan aku itu orangnya nggak terlalu tinggi, jadi kalau misalnya kurus banget itu kelihatan banget kayak anak-anak seperti itu ya. Nah kenapa sih kita sulit banget naik berat badannya? Ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah kita itu kadang malas makan. Kenapa? Yang pertama, malas makannya ini karena kadang dikit-dikit mual, jadi takut, dikit-dikit kambuh, sensasinya ada lagi, jadi membuat kita parno. Aku takut mau nyobain ini, takut makan ini, takut makan itu. Biasanya nih hanya makan nasi putih sama kecap. Ada juga yang hanya makan nasi tok karena saking takutnya. Jadi sugesti-sugesti itu adalah yang membuat kita itu makin kurus. Nah selain dari makanannya, pikiran juga itu bisa membuat kita kurus. Jadi caranya nih teman-teman, kita itu nggak haram kok kayak mau makan ikan, ayam, daging, telur, itu nggak haram. Tapi perhatikan cara mengolahnya. Hindari dulu yang pedas kayak lada, kemudian minyak-minyakan yang berlebihan. Kalau mau pakai minyak ya boleh-boleh aja, tapi pakailah minyak yang aman ya, seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak vineko, itu minyak kelapa ya, bagus dan aman. Dan juga pakainya jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makanan kita itu kadang kurang gizi, ataupun mungkin karbohidratnya kurang, proteinnya nggak ada. Jadi harus memperhatikan juga ya. Jadi menu-menunya harus dikreasikan. Kita juga harus kreatif untuk mengolah makanan-makanan
untuk kita konsumsi setiap harinya agar kita tuh nggak makin kurus ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pencernaan kita lagi terganggu. Jadi semua makanan-makanan yang masuk itu nggak bisa diserap oleh tubuh karena pencernaan kita lagi terganggu. Jadi yang menjadi daging itu hanya sedikit, sekian persen aja. Meskipun nih udah makan sering, porsinya kecil, tapi kok nggak naik-naik berat badan. Aku udah nambah nasi berapa kali, tapi kok kenapa nggak gemuk-gemuk ya? Karena makanan-makanan itu tidak bisa diserap 100% oleh tubuh karena pencernaan kita masih terganggu. Oleh karena itu, setiap pejuang asam lambung disarankan untuk makan sering, porsi kecil, dan harus dikunyah halus. Meskipun kita udah makan sering nih, tapi nggak dikunyah halus itu percuma ya. Biasanya kalau misalnya kita makan yang nggak dikunyah halus, itu bakal menimbulkan sensasi lagi ya, begah lagi, sendawa lagi, perih lagi, kayak melilit lagi. Jadi harus dikunyah halus. Itu adalah penyebab yang ketiga. Kemudian yang keempat biasanya juga faktor genetik ya. Biasanya nih dari bawaannya, dari sananya kurus tapi pengen gemuk, setelah kena asam lambung makin kurus lagi, makin kurus lagi. Nah caranya gimana? Kalau misalnya udah bawaan dari lahir ya pasti hanya beratnya segitu-gitu aja. Kalau misalnya udah kena asam lambung, yang penting terapkan pola makannya, pola hidupnya diperhatikan ya, kemudian gizinya diperhatikan, proteinnya diperhatikan, karbohidratnya biasanya juga kurang, gulanya juga harus diperhatikan ya. Karena kalau misalnya semua itu ya tidak diperhatikan ataupun mungkin ada yang kurang, itu nanti bakalan membuat kita sulit gemuk atau sulit nambah berat badan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tuh biasanya kurang istirahat, banyak pikiran. Ini yang sering aku alami pada saat itu. Aku tuh kurang istirahat. Kurang istirahat di sini bukannya kerja terus seharian, enggak. Aku tuh sulit tidur, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya udah waktunya istirahat, pengen tidur aja susah. Kenapa? Kecemasan itu kadang sering datang, apalagi kalau misalnya aku lagi sendiri nih ya, lagi nulis ataupun lagi masak, tiba-tiba sensasi anxiety itu nyolek-nyolek. Itu mulai lagi. Jadi teman-teman, cara mengatasi kecemasan ini agar kita nggak capek, karena biasanya nih kalau kecemasan itu datang capek, lelah sendiri ya. Jadi dengan kecapean ya, melawan sensasi-sensasi itu bisa membuat badan kita kayak ngedrop ya, lemas, letih, lunglai, dan biasanya nafsu makannya juga itu nggak ada, berkurang. Jadi kalau misalnya sensasi ini datang ya, aku itu kalau lagi anxiety-nya datang, kalau misalnya lagi kayak kupas bawang ataupun lagi nulis, aku taruh. Kemudian hal yang aku lakukan kalau lagi di kantor ya, misalnya lagi nulis, aku langsung datangin teman-teman aku, hai, saya gitu. Kalau aku lagi di rumah sendirian, biasanya aku langsung ambil handphone, kadang telepon mama, kadang melihat info-info yang menarik apa gitu ya, agar kita pikiran yang tadinya overthinking atau mungkin memikirkan hal-hal yang negatif itu langsung beralih ke aktivitas kita yang baru. Misalnya nih langsung, oh ya telepon mama. Jadi yang tadinya itu kayak takut, itu langsung ya udah langsung hilang karena aku udah fokus sama aktivitas aku yang baru, yaitu dengan ngobrol sama mama. Kemudian selanjutnya kita juga harus rajin olahraga ya. Jadi olahraga ini juga bisa membuat kita naik berat badannya. Kenapa? Karena dengan olahraga bisa melancarkan peredaran darah kita juga. Yang tadinya malas gerak, malas ngapa-ngapain, mager-mageran, dengan setelah olahraga itu nanti bakalan lebih semangat, nafsu makan kita juga meningkat. Jadi aku sarankan untuk menerapkan olahraga agar kalian juga cepat pulih dari yang namanya asam lambung, GERD, anxiety. Ya. Kemudian selanjutnya kita biasanya itu sering banget searching sesuatu nih di internet. Jadi aku sarankan ya, kurangi untuk melihat sosial media ya, yang hal-hal yang tidak penting menurut kita. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, aku tuh kalau lagi melihat sosial media dan membuat aku tuh pikirannya kayak kemana-mana, udah aku tutup aja, aku nggak mau,
mendingan aku lakukan hal yang menyenangkan. Kayak misalnya nih, aku lagi pengen nonton ya, biasanya aku nonton film-film kesukaan aku waktu SMA, atau mungkin dengerin musik-musik kesukaan aku. Itu bisa mengalihkan pikiran negatif kita. Kemudian biasanya kita juga sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, karena banyak pikiran. Jadi caranya nih teman-teman, agar kita tenang tidurnya, agar kita nyenyak tidurnya dan gak selalu mimpi buruk, di sore hari ya, pada saat mandi aku sarankan bisa mandi air hangat ya, kemudian bisa ditetesin minyak kayu putih, dihirup agar enakan di badan, nafasnya juga plong. Kemudian setelah itu pada saat mau tidur malam pakai baju yang longgar-longgar dan balurin badan juga dengan minyak aromaterapi. Ditinggiin bantalnya ya, 2-3 bantal miring ke kiri. Kemudian lampunya juga agak digelapin, jadi jangan terlalu terang juga. Kalau misalnya kalian pakai kipas, dihadapin ke tembok aja, jangan mantul ke badan kalian. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba terbangun di malam hari karena sensasi bangun, minum, kemudian bisa tidur lagi, kalau lapar bisa seduh oat milk misalnya atau energen. Aku tuh biasa kayak gitu ya. Kemudian selain itu juga biasanya kita kurang gizi, dan aku sarankan juga bisa minum susu ya. Minum susu ini bagus untuk pejuang asam lambung. Nah, susu apa sih yang aku konsumsi pada saat itu? Adalah susu SR 12 Go Milko ini. Ini adalah aman sama aku, tapi sekali lagi cocok-cocokan. Kalau kalian mau samaan, aku cantumkan linknya di bawah sini. Tapi kalau kalian misalnya masih ragu, saran aku bisa konsultasikan dulu ke dokter kalian ya. Karena konsumsi susu ini juga bukan sebuah solusi sih, tapi cocok-cocokan. Pada saat itu ya, aku itu pasca endoskopi, udah pemulihan, udah konsumsi obat di situ. Ternyata berat badan aku itu turun dari 58, 56, kemudian 47 sampai 45, itu aku kayak berat badan aku tuh kayak kurus banget. Makanya di situ aku mulai konsumsi susu SR. Di situ sensasi aku masih ada ya, begah-begah gitu, cuman jarang-jarang. Sensasinya itu hanya sesekali aja. Makanya aku memberanikan diri untuk minum susu SR Go Milko ini, direkomendasikan sama temanku. Dengan catatan aku konsumsinya itu adalah setelah makan. Kalau aku sarapannya di jam 7, jam 9 aku mulai makan lagi, baik itu nasi lembek atau bubur atau oatmeal. Jam 10 aku ngambil lagi ke biskuit ya, biskuit gandum atau biskuit bayi 3-5 keping. Lanjut aku minum susu. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillahnya setelah aku konsumsi ini sekitar 10 hari ya, aku tuh nambah 3 kg. Kenapa? Karena setelah aku minum ini nafsu makan aku nambah, tidur aku nyenyak, dan menurut aku ya sensasinya berkurang. Karena manfaat utamanya ini juga bisa menambah nafsu makan dan menyehatkan lambung. Kemudian aku sarankan juga bisa menghindari timbangan ya, buat kalian yang masih kurang naik berat badannya, masih susah ya, hindari aja timbangan. Kenapa? Karena biasanya ya dari timbangan itu kita bisa stres, kita bisa ketakutan, aduh takut penyakit sesuatu nih ya. Karena biasanya nimbang hari ini naik misalnya setengah kilo, besok turun lagi 1 kilo. Stres enggak? Ya stres dong. Padahal kalau udah makan sering, tapi kok enggak naik-naik, malahan turun. Jadi aku tuh, tips aku pada saat itu menghindari timbangan. Kalau aku lihat timbangan dari jauh udah kabur, karena takut ya. Bukannya takut sih, tapi daripada aku parno, mendingan aku hindari aja. Tahu-tahu kayak baju aku kok kayak ketat, ternyata berat badan aku naik. Teman-teman aku aja kadang, pipi kamu tuh kayak tembam ya, kamu minum apa tumben gitu ya. Ternyata aku itu hanya menjaga makanan aku dan juga hanya minum susu ya. Kalau mau minum madu nih ya, aku tuh belum berani bun konsumsi susu SR, takut kabur karena ada gastritis. Saran aku bisa minum madu ya, gomuk. Ini juga bisa menambah nafsu makan ya, bisa menambah selera makan, dan ini aman karena 100% terbuat dari bahan-bahan alami ya. Jadi seperti itu hal-hal yang aku lakukan. Kalian gak usah takut, kalian gak usah khawatir. Aku pun pernah ada di posisi itu.
Kemarin yang penasaran berat badan aku berapa, 52 ya. Tapi kadang 51, 52 itu di situ terus ya, karena aku tuh nggak bisa kayak 56 lagi, mungkin akan aku kecapean juga ya, banyak aktivitas ya. Dan menurut aku sih udah proporsional segitu ya, karena aku tuh orangnya pendek. Kalau misalnya agak gemuk sedikit aja udah kayak bulat banget kayak bola ya. Jadi ya udah kayak gini aja, yang penting sehat dan gak ada sensasi. Dan satu lagi ya, wajib terapkan olahraga, lakukan yoga sebelum tidur ya, karena itu bisa menenangkan pikiran kita, bisa membuat kita nyenyak tidur ya. Biasanya nih kalau nyolek-nyolek ya kayak anxiety, itu kadang mau lakuin apapun kita ketakutan, sholat aja kadang gak khusyuk ya. Aku juga pernah ngalamin itu, tapi kita nggak boleh kalah dengan sensasi itu, kita harus lawan ya. Kita nggak boleh terus-terusan meratapi semua sensasi. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya, pasti sembuh. Ikhtiar, sabar, dan harus ikhlas. Kita diberikan cobaan ini karena kita mampu. Jadi asam lambung ini mengajarkan kita untuk terus yang memperbaiki diri, terutama untuk disiplin dalam berbagai hal ya. Jadi nggak boleh berlebihan, makan harus disiplin, nggak boleh telat, nggak boleh berlebihan, pikirannya juga nggak boleh baper-baperan. Kalau makin baper-baperan itu makin banyak sensasinya. Jadi kita harus fokus ya, lakukan hal yang menyenangkan, meditasi, relaksasi, lakukan healing. Hindari searching-searching yang kurang menyenangkan ya. Kalau misalnya kalian dengar berita yang kurang enak, udah dihindari aja, abaikan aja, itu tidak penting. Yang penting kita fokus sama kesehatan kita, pikirkan masa depan kita dan masa depan keluarga kita, karena keluarga kita masih membutuhkan kita. Seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat buat yang masih merasa kurus. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, kalau pencernaannya udah normal ya, bakalan normal lagi seperti sedia kala, bakalan makanannya diserap lagi 100% oleh tubuh ya. Dan biasanya juga faktor genetik sih ya teman-teman ya. Cukup sekian ya video kali ini, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.